Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irfanur Rahman. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada pagi ini saya akan menyajikan sebuah narasi video yang berisi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemodelan sistem dan praktikum. Tujuan dari penyajian video ini adalah untuk salah satu persyaratan sertifikasi dosen Kemenristek Dikti gelombang 3 tahun 2022 untuk Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan membagi penjelasan video saya menjadi kurang lebih menjadi dua bagian. Yang pertama adalah course design atau learning, di bagian learning design, bagaimana perkuliahan ini dirancang, kemudian bagaimana assessment dilakukan, dan juga bagaimana delivery, plan of delivery ini dilakukan. Dan yang terakhir adalah course interaction, saya akan menyajikan cuplikan video bagaimana proses belajar mengajar berlangsung untuk mata kuliah pemodelan sistem dan praktikum, khususnya ketika periode menggunakan media online. Baik, kita akan masuk di bagian yang pertama. Di mana di bagian pertama kita akan melihat dari course design, di mana dalam course design ini saya akan menjelaskan dari struktur perkuliahan, basis dari tujuan pembelajaran, sampai dengan hasil kompetensi. Mata kuliah pemodelan sistem merupakan mata kuliah salah satu mata kuliah inti di kurikulum teknik industri, di mana bobotnya di SKS dan diberikan di semester 4. Untuk mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mereka perlu terlebih dahulu lulus dua mata kuliah prasyarat, yaitu teori probabilitas dan juga statistik, di mana keduanya juga masing-masing berbobot 3 SKS. Selanjutnya, apabila mahasiswa telah berhasil lulus dari mata kuliah pemodelan sistem dan praktikum, maka mata kuliahnya akan jadi prasyarat untuk mereka mengambil mata kuliah pemodelan keputusan dan risiko yang juga bobotnya 3 SKS di semester 5. Tujuan dari pembelajaran dari mata kuliah ini adalah membangun kemampuan mahasiswa untuk dapat menyajikan alternatif solusi berbasis model diskrit. Model diskrit yang dibangun tentunya akan berbasis dari teknik penyusunan model simulasi, di mana teknik-teknik yang digunakan tentunya akan berbasis dari teori probabilitas, statistik, dan juga akan memberikan kontribusi terhadap penyusunan model. Selanjutnya, model yang dibangun digunakan untuk menganalisis kinerja sistem industri, baik itu mengevaluasi kinerja saat ini atau mengimprove ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada. Basis dari tujuan dari perkuliahan ini adalah diawali dari kebutuhan untuk mempersiapkan calon lulusan teknik industri dalam menghadapi tantangan pengambilan keputusan di level industri mikro, meso, dan makro yang semakin kompleks. Tantangan yang diakibatkan pandemi telah meningkatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini menuntut para calon lulusan untuk dapat mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis bukti atau data. Hal ini mungkin kita kenal sebagai evidence-based decision making atau data-driven decision making. Dalam keilmuan teknik industri, hal ini dapat dilakukan menggunakan model, sehingga menjadi model-based decision making. Di antara berbagai macam model keputusan yang ada, metode simulasi menawarkan kapabilitas yang unik dalam menyajikan hasil pengukuran dampak sebuah keputusan, yaitu trade-off analysis. Kemampuan para calon lulusan teknik industri dalam mengoptimalkan trade-off, yaitu menurunkan biaya atau cost, dan memaksimalkan keuntungan atau benefit di saat yang bersamaan, memerlukan proses transfer wawasan yang mendalam, baik secara teori maupun praktik. Sehingga dalam perkuliahan ini, mendapatkan assignment untuk mengambil dua capaian pembelajaran lulusan dari profil lulusan, yaitu CPL 3 dan CPL 5, di mana capaian pembelajaran lulusan 3 berfokus pada kemampuan untuk menggunakan teknik keterampilan dan alat bantu modern yang diperlukan dalam praktik rekayasa. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kedua adalah kemampuan untuk merancang, menerapkan, dan meningkatkan kinerja suatu sistem terpadu. Tentunya hal ini dengan meningkatkan batasan-batasan yang realistik seperti ekonomi, lingkungan, sosial, politik, hukum, etika, dan faktor manusia, hingga kelayakan pembuatan dan aspek keberlanjutan. Dari capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diterjemahkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Dari dua capaian pembelajaran lulusan, maka diterjemahkanlah dua capaian pembelajaran mata kuliah, di mana yang pertama adalah kemampuan untuk menganalisis kinerja sistem industri mikro menggunakan prinsip dan teknik analisis sistem antrian sederhana. CPMK 1 ini merupakan terjemahan dari CPL 3, di mana pada CPMK 1 ini menitikberatkan pada kemampuan teori.
Dalam membangun kemampuan teori, tentunya teori statistik dan probabilitas ini akan sangat esensial digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah yang pertama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mata kuliah yang kedua atau CPMK 2, tujuannya adalah menyajikan rekomendasi solusi berbasis model yang dibangun berdasarkan studi kasus secara berkelompok. Pada CPMK kedua ini, tujuannya adalah bagaimana mahasiswa mengembangkan kemampuan menyusun model keputusan berbasis model diskrit dan menggunakan studi kasus yang ada di dunia nyata. Sehingga memang dalam pencapaian tujuan mata kuliah atau CPMK kedua ini, mahasiswa juga akan dibantu dengan kegiatan praktikum. Berdasarkan translasi dari capaian pembelajaran lulusan menjadi CPMK tersebut, kami melakukan tim dosen mata kuliah kemudahan sistem melakukan translasi dari CPMK tersebut menjadi sub CPMK dan juga materi dan tugas, di mana dalam translasi dari capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu menganalisis kinerja sistem industri mikro, itu akan menjadi terjemahan 8 pertemuan pertama dari mata kuliah. 8 pertemuan mata kuliah akan berfokus pada teori antrian yang diawali juga dengan teori statistik dan juga probabilitas. Selanjutnya di CPMK kedua yang menitik beratkan pada kemampuan teknis penyusunan model yang dibekali dengan praktikum, itu akan menjadi basis untuk pertemuan 5 sampai dengan pekan ke-16. Sehingga memang dalam piramida kompetensi atau bagian alir kompetensi, di mana CPMK 1 akan dicapai melalui sub CPMK 1, 2, dan 3, di mana pengukuran terhadap keberhasilan mahasiswa belajar yang akan diukur untuk CPMK 1 akan diukur menggunakan ujian tengah semester. Dan selanjutnya apabila telah masuk di bagian paruh kedua perkuliahan, mahasiswa akan menuju ke CPMK 4, 5, 6, dan 7, di mana ini akan menjadi fondasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kemampuan menyajikan rekomendasi solusi berdasarkan model simulasi diskrit yang dibangun secara profesional dari studi kasus berkelompok. Sehingga ini adalah gambaran 8 pertemuan dari mata kuliah pertama dan 8 pertemuan di ujian sampai dengan ujian akhir. Dengan demikian, ini adalah gambaran desain dari perkuliahan atau course profile yang dirancang untuk mata kuliah pemodelian sistem. Selanjutnya, saya akan menyajikan penjelasan bagaimana perkuliahan ini di delivery. Perkuliahan pada dasarnya akan disajikan dengan terlebih dahulu meminta mahasiswa untuk menonton video materi lecturer dari dosen, di mana materi lecturer ini juga akan diberikan H-2 sebelum hari perkuliahan, dan sebelum hari perkuliahan dan pada hari perkuliahan maka akan dilakukan kuis dan juga review dari kuisnya untuk memastikan mahasiswa memahami materi yang disajikan atau tidak, sehingga pada online discussion akan berfokus pada pemberian sesi tanya jawab dan konfirmasi dari materi yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa atau dari kuis yang baru saja dikerjakan. Dan dari setelah pertemuan online tadi, maka akan disajikan discussion recording sehingga mahasiswa dapat memutar ulang dari hasil diskusi bersama dosen. Bentuk yang kedua adalah melakukan lecturer atau interaksi dua arah dari materi secara langsung. Artinya tidak ada pemberian materi terlebih dahulu, tapi langsung menggunakan synchronous session untuk melakukan pemberian materi perkuliahan, di mana dalam pemberian tipe lecturer ini akan dilakukan secara online, Zoom, untuk memastikan mahasiswa dapat interaksi secara langsung, baik ketika memahami materi maupun langsung dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya, pada pertemuan pertama perkuliahan, para dosen pengampu mata kuliah pemodelian sistem akan menyajikan assignment overview, di mana assignment overview ini berisi dari rencana tugas yang diawali dari pekan 2 sampai dengan pekan ke-16, di mana
Assignment overview ini akan menunjukkan secara detail berapa bobot, keterkaitan capaian pembelajaran, sub CPMK, serta ruang lingkup dari materi yang diajarkan, beserta dengan batasan waktu yang diberikan. Dan selanjutnya, kami juga menyajikan pada bagian assignment, pada bagian learning assessment, ini akan terdapat kodifikasi dari tugas pemodelan sistem di sistem informasi akademik terbaru, ya, atau dikenal dengan CRNG, di mana kodifikasi ini akan terlihat oleh mahasiswa, bagaimana keterkaitan antara capaian pembelajaran dan juga tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, di pertemuan pertama kami juga menyajikan deskripsi tugas, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan gambaran di awal bagaimana tugas tersebut harus dikerjakan, apakah tugas ini individu atau sifatnya berpasangan. Dan salah satu bentuk tugas yang dilakukan adalah tugas analisis sistem antrian, di mana tugas ini berpasangan. Dan untuk mengoptimalkan pengambilan data, biasanya mahasiswa dapat menggunakan video CCTV atau rekaman video yang tersedia secara publik dengan melakukan pengambilan data selama kurang lebih 1 jam dan melihat distribusi antrian baik kedatangan maupun pelayanan dalam kurun waktu tersebut. Sehingga hal ini akan melatih kemampuan mereka untuk mengaitkan antara teori dan juga bagaimana hasil yang mereka temukan dari analisis sistem antrian sederhana tersebut. Di tugas yang kedua adalah contoh gambaran analisis luaran tugasnya, di mana dalam luaran tugas ini mereka akan diminta untuk menentukan cakupan observasi, baik berupa input, proses, dan juga output, serta akan menyajikan hasil pengamatan dan pengolahan datanya. Dan di bagian terakhir, bagian ketiga, mereka akan menghitung berapa distribusi arrival, berapa distribusi pelayanan, dan juga berapa kecepatan rata-ratanya. Dan di bagian terakhir, ini juga di bagian terakhir perkuliahan, di mana di bagian terakhir ini akan terdapat praktikum yang untuk mendukung penyelesaian tugas akhir pemodelan sistem. Di mana dalam praktikum ini, mereka akan mendapatkan 5 pertemuan dari pekan 7, 8, 9, 10, dan 11. Dan di bagian deskripsi tugas akhir itu akan melakukan analisis kinerja sistem layanan, dan dalam hal ini kami menggunakan berbagai macam studi kasus. Misalkan di tahun sebelumnya kami menggunakan sentra vaksinasi publik, di mana mahasiswa melakukan pengamatan data secara langsung, mengumpulkan data dan mengolahnya, dan menyajikannya dalam bentuk presentasi, sehingga mereka bisa memberikan rekomendasi atau menganalisis kinerja sebuah sistem antrian vaksinasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Dan hasil yang mereka dapatkan tentunya juga akan dapat memberikan umpan balik bagaimana sebaiknya kinerja sebuah sentra vaksin atau sistem antrian lain dalam studi kasus apapun itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya. Sehingga hal ini juga akan membantu penyedia layanan untuk dapat mengoptimalkan cost dan juga operasional. Hal inilah yang menjadi tujuan mendasar dari perkuliahan pemodelan sistem dan praktikum. Bagaimana mahasiswa dapat mengkombinasikan trade-off analysis dengan menekan cost dan juga meningkatkan excellence dari operational manajemennya. Dengan demikian, mahasiswa dapat melihat gambaran utuh bagaimana perkuliahan ini dirancang saling terkait dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir dan diterjemahkan dalam bentuk tugas-tugas yang diberikan. Baik, berikutnya adalah bagian dari contoh interaksi yang dilakukan di dalam kelas yang akan disajikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teori antrian. Oke. Teori antrian, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, merupakan konsep yang fundamental, paling fundamental dalam sebuah discrete system. Oke, dan dia digunakan untuk menganalisis competitiveness dari sebuah industri yang biasanya industri jasa yang atau mungkin manufaktur dalam tadi proses produksi barang. Oke, dan di sini dia akan melihat mengukur trade-off. Jadi saya bukan bilang lagi benefit and cost, tapi adalah trade-off. Trade-off adalah balance antara resiko atau cost dan keuntungan yang mau kita tanggung. Antara menyediakan layanan yang lebih cepat atau membiarkan
membiarkan biaya membengkak akibat antrian. Jadi trade-off-nya biasanya adalah memberikan servis yang lebih cepat, atau mungkin membayar biaya antrian yang tinggi. Oleh karenanya, konsep dalam queuing analysis, fokus utamanya adalah mencari best level of service untuk sebuah organisasi. Kita ambil contoh sederhana seperti ini. Oke, kalau kalian lihat, ini adalah jumlah awak kapal kalau nggak salah ya. Jumlah awak kapal itu ada 4 kolom. Kalau misalkan jumlah awak kapal ada shift yang bekerja dalam satu shift itu ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, kalau kita perhatikan, kita menghitung pertama average number of shifts arriving per shift itu sama ya, given-nya. Oke, terus waktunya berbeda. Kemudian jumlah shift hours lost per shift, jadi waktu tunggu yang hilang untuk setiap shift. Nah, dari waktu tunggu yang hilang ini kemudian kita akan hitung berapa waktu tunggu antriannya. Jadi shift hours lost tadi akan dikalikan dengan biaya. Oke, dan kita lihat estimated cost per hour yang D, estimated cost per hour untuk sebuah kapal yang idle itu sama untuk setiap jumlah awak kapal yang bekerja dalam satu shift. Tapi jumlah shift hours-nya berbeda, dan kita cukup kalikan saja, kita dapetin berapa biaya yang diakibatkan waiting time tadi. Oke, kalau sudah, yang perhitungan yang di F, kita menghitung gaji. Oke, gaji atau service cost untuk jumlah awak kapal yang bekerja, dan satu awak kapal digaji sebesar $6.000. Oke, kemudian ke kolom 2, 3, 4-nya sama semua, tinggal 6.000 dikali jumlah awak kapal yang bekerja. Nah, kalau kita perhatikan total expected cost atau jumlah biaya yang akan dikenakan adalah penjumlahan dari yang E dan F tadi. Oke, di mana kalau kita perhatikan dengan jumlah awak kapal yang bekerja sebanyak 2 orang, itu jauh lebih optimal. Dengan jumlah yang sedikit, cost-nya secara relatif paling murah dibandingkan seluruhnya. Karena yang kita lihat adalah trade-off antara biaya, yaitu cost yang G, dengan shift hour loss untuk setiap shift-nya. Jadi kita melihat aspek yang di C, yang dikonvert ke dalam bentuk biaya, dan juga expected cost-nya. Jadi berdasarkan perhitungan ini, yang lebih optimal adalah dengan mempekerjakan 2 orang awak kapal per shift. Karena waktu tunggunya jauh lebih, walaupun lebih besar, tapi secara cost dia jauh lebih murah. Jadi perhitungan ini nantinya itu akan dikonvert ke dalam bentuk biaya, sehingga kita bisa tahu trade-off mana yang memberikan best level of service untuk sebuah organisasi. Bingung nggak? Oke, ada pertanyaan? Untuk contoh ini? Contoh yang paling gampang, sederhana. Oke, kalau nggak ada, ya ini ya contoh untuk kenapa kita perlu menghitung performance dalam antrian. Karena dari sistem antrian itu kita bisa melihat hidden cost yang diakibatkan waktu tunggu juga biayanya. Karena dari waktu tunggu tadi kita bisa menghitung kira-kira kerugian expected cost-nya itu berapa. Oke, dan menghitung expected cost tentunya ada 2 komponen. Kalau dalam sebuah service systems itu adalah biaya yang diakibatkan menunggu, dan juga biaya operasional atau biaya pelayanan. Dalam case ini yang ada di slide, biaya pelayanannya adalah biaya gajinya, gaji si awak kapal. Oke, kita lanjut. Kita bahas komponen dalam sistem antrian. Pada dasarnya sistem antrian itu ada 3 komponen.
Yang pertama adalah sumber populasinya, yang kedua adalah servicing sistemnya, jadi area untuk pemberian layanan, dan yang ketiga adalah exiting customers. Jadi hal yang perlu kalian cek ini adalah 3 hal ini. Pertama, apakah source population-nya apakah infinite atau finite, terbatas atau tidak terbatas. Contohnya seperti apa sih source population yang finite dan infinite? Sebentar. Saya akan bahas ke situ, tapi saya akan coba detailin dulu elemennya. Tadi selain 3 ini, itu juga ada customer arrivals. Oke. Dan bicara customer arrivals ini juga tergantung dengan source population tadi. Apakah terbatas atau tidak terbatas. Kemudian dari customer arrivals tadi, kita akan melihat apa yang disebut dengan arrival rate distribution. Ketika populasi tadi masuk ke dalam sistem antrian, di depan waiting line tadi, dia terdistribusi secara eksponensial atau secara Poisson, atau mungkin terdistribusi dalam bentuk lain. Dan berikutnya di waiting lines, itu ada queuing disciplines, ada FIFO, ada first come first serve, ada LIFO, ada emergency, dan yang terakhir adalah service rate. Distribution of server and instructor. Biasanya kalau ketika seorang masuk ke dalam sebuah sistem antrian, misalkan kita masuk ke dalam sebuah restoran, dia ada multiple server. Jadi ada server untuk pembelian, pemesanan makanan, kemudian ada satu server lagi untuk pembayaran. Jadi ada 3 server. 2 untuk order, 1 untuk pembayaran. Struktur servernya seperti apa? Dan kecepatan antar servernya sama atau enggak? Jadi ini adalah elemen yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem antrian. Pertama, cek dulu source of population-nya, karena ini akan berpengaruh terhadap customer arrivals. Apakah ketika pelanggan datang ke dalam sebuah sistem antrian, dia berasal dari populasi yang terbatas atau tidak. Yang kedua, servicing system, di mana yang kita lihat adalah distribusi kedatangan dari pelanggan, kemudian queuing disciplines, dan juga kecepatan pelayanan. Dan kecepatan pelayanan bisa dari distribusi dan struktur servernya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apakah pelanggan yang telah memasuki sistem antrian balik lagi ke calling population atau tidak. Karena ini akan berpengaruh dengan customer arrivals tadi, finite atau infinite. Kita bahas satu persatu ya. Customer arrivals. Ketika dia dalam konteks finite population atau populasi yang terbatas, maka dianggap dia sebagai closed system. Closed system seperti apa contohnya? Misalkan kalau kalian lihat yang paling bawah, kalau ketika sebuah mesin, di repair masuk ke dalam hanggar maintenance, ketika sebuah mesin pesawat masuk ke dalam sebuah hanggar maintenance, dia ketika selesai di repair, ketika selesai dalam diperbaiki, maka dia akan arrival rate-nya menjadi 0. Berbeda kalau misalkan kita bicara infinite population. Kalau kalian lihat pintu gerbang tol, jumlah populasi mobil yang masuk ke dalam gerbang tol itu infinite karena terus ada. Begitupun ketika ada pesawat yang landing atau departure atau berangkat. Itu contoh infinite population. Dan ketika dia finite, maka dia dianggap sebagai closed system. Dan ketika dia infinite, dia dianggap sebagai open system. Dan arrival rate-nya dalam finite population sangat tergantung dari jumlah populasi di dalam sistemnya. Apakah populasinya jumlahnya terbatas atau tidak. Dan arrival rate dalam konteks infinite population tidak tergantung dengan jumlah populasi yang ada di sekitarnya. Jadi jumlah mobil yang masuk ke dalam sebuah pintu tol itu tidak berpengaruh dengan jumlah populasi mobil yang ada di wilayah tersebut. Di Jakarta misalkan, kita hanya mengambil satu ruas pintu tol, kemudian kita lihat jumlah arrival rate mobil yang datang ke pintu tol dan mengantri, itu tidak terpengaruh dengan seluruh jumlah mobil yang ada di Jakarta, seperti itu.
Dan asumsinya dalam konteks infinite population selalu ada pelanggan dalam antrian. Jadi server nggak akan pernah idle. Berbeda ketika di finite population. Asumsinya ada kondisi di mana server dalam keadaan idle atau tidak melayani pelanggan. Oke, ada pertanyaan untuk customer arrivals? Ini akan menjadi konsep dasar ketika kalian menyusun model tugas akhir. Jadi pemahaman terhadap teori akan sangat saya tekankan. Silakan Andreas. Pak, ini kan memang jelas kelihatannya kalau misalnya infinite population misalnya di jalan tol dan di airport. Tapi kalau misalnya kita berbicara customer di restoran bagaimana, Pak? Itu kan pasti ada suatu saat di mana restoran tersebut kosong gitu. Nah, itu berarti masuknya ke finite dong, Pak. Karena nanti kan ada zero-nya. Atau gimana, Pak? Oke. Kalau dalam ada kondisi di mana jadi gini, dalam infinite population, kalau dalam konteks restoran dia masuk dalam kategori infinite population. Walaupun ada periode waktu dia idle, tapi secara observasi keseluruhan biasanya ketika kita bicara working hours, jumlah jam kerja operasional sebuah restoran, itu kan diasumsikan bahwa dia nggak akan pernah idle karena dengan periode waktu yang misalkan 8 jam kerja, kemungkinan dia idle itu sangat kecil. Berbeda ketika di finite population, servernya hanya bekerja jika dan hanya jika ada antrian, jika ada customer. Dan jumlah antrian itu akan sangat bergantung dengan jumlah customer yang ada di population-nya. Itu untuk finite. Tapi untuk di infinite population, dalam kategori restoran, kalau kita melihat observasi waktu kerja, walaupun dalam periode 8 jam kerja dia ada waktu mungkin idle, tapi itu sangat kecil. Oh, tetap masuk ke infinite ya, Pak ya? Tetap masuk ke infinite. Karena yang perlu dilihat, yang dilihat adalah source population-nya, bukan state dari servernya. Kalau tadi kan Andreas lihatnya dari kondisi server kan, tapi lihat dari source calling population-nya tadi. Kalau reparasi sebuah mesin jet pesawat yang sebelah kiri, secara relatif kan dia sistemnya baru bekerja ketika memang ada request. Tapi kalau dalam sebuah restoran, kecenderungan dalam misalkan 8 jam kerja, itu asumsi nggak akan diasumsikan tidak pernah kosong. Baik, makasih Pak.